Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku, para santri yang dimuliakan oleh Allah, selamat datang di kampus Azkia Islamic School. Mudah-mudahan siapapun yang sudah tergabung di keluarga besar Azkia Islamic School Darut Tauhid sudah memiliki mimpi dan cita-cita yang besar, ya, sehingga keberadaan kalian di sini beberapa tahun ke depan akan menjadi semangat baru, akan menjadi masa depan yang cerah bagi Islam, bangsa dan negara ini. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, di Azkia kita dibina untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter baku. Baku itu singkatan dari baik dan kuat. Orang harus menjadi baik, tetapi baik saja tidak cukup kalau dia kebaikannya itu tidak memiliki daya tahan, tidak memiliki kekuatan. Ada orang jujur, tapi kalau dia tidak memiliki daya tahan, tidak memiliki kekuatan, maka jujurnya itu hanya sebatas jujur saja. Orang kalau sudah dikasih duit segepok misalnya, maka jujurnya jadi hilang. Ada orang yang berani berkuar-kuar, menentang ini, menentang itu, tapi kalau sudah dikasih duit, maka beraninya saja hilang. Habis ketika dihadapkan dengan uang. Ya, ini banyak terjadi hari ini. Nah, oleh karena itu di Azkia kita tidak hanya membina karakter yang baik, tapi juga harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Maka ciri dari karakter baik itu ada 3 minimal. Nah, kita singkat dengan IJT. I-nya adalah ikhlas, J-nya adalah jujur, dan T-nya adalah tawadhu. Nah, nanti di lain kesempatan kita coba bahas semuanya, ya. Nanti ada materi yang khusus membahas tentang karakter tawadhu. Kita coba bahas di bagian tawadhunya saja. Teman-teman semua, tawadhu itu apa sih gitu ya? Tawadhu itu lawan katanya adalah takabur. Takabur itu sombong. Ya. Berarti kalau sombong lawannya adalah tidak sombong. Nah, rendah hati. Jadi tawadhu itu adalah rendah hati. Salah satu sifat yang sangat luar biasa yaitu adalah sifat tawadhu ini. Rasulullah dan para sahabatnya ini memiliki sifat tawadhu yang luar biasa. Banyak sekali dalam kisah-kisah para sahabat dan dari Rasulullah sendiri yang begitu luar biasa. Nah, nanti teman-teman belajar di tarikh itu ya, akan belajar. Kalaupun nanti tidak belajar di kelas, maka kalian bisa baca di dalam kisah-kisah atau buku-buku sirah ya tentang ini. Nah, apa contohnya ini? Karakter tawadhu ini ternyata bisa menaklukkan, ternyata tawadhu ini bisa menjadi sumber kemenangan di dalam perang. Nah, ini luar biasa, kok tawadhu bisa menang gitu ya. Bukan bukan takabur ya. Beberapa waktu yang lalu sempat terjadi pertarungan di MMA ya. Masih ingat? Mungkin ada yang kalian tahu ya. Siapa itu namanya? Siapa itu? Saya lupa. Gregor apa itu yang kemarin petarung Rusia itu ya. Dia dihina-hina, tapi karena dia seorang muslim ya dia santai aja gitu ya, dan akhirnya dia bisa membungkam lawannya itu. Nah, ini luar biasa. Nah, kita lihat ke zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di zaman Umar lah ya. Umar bin Khattab ketika meneruskan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah semasa hidupnya, yaitu menaklukkan Romawi. Ya, ini pernah terjadi dalam sebuah perang namanya perang Yarmuk. Ini perang antar Romawi melawan kaum muslimin.
Berapa jumlah pasukannya? Romawi ketika itu mencapai 200.000 pasukan. Nah, kaum muslimin waktu itu hanya 36.000 pasukan. Nah, coba kalian kalikan itu 1 banding berapa itu. Dan apa yang terjadi? Nah, inilah siapa pemimpinnya, yaitu Khalid bin Walid, seorang jenderal yang luar biasa. Ketika sebuah peperangan itu dipimpin oleh jenderal Khalid bin Walid, itu pasti menang. Ya, ini saking hebatnya, saking piawainya seorang Khalid bin Walid memimpin pasukan kaum muslimin itu. Nah, ini coba bayangkan 36.000 menghadapi 200.000 pasukan. Nah, apa yang dia pakai ya ini strateginya luar biasa. Dia memanfaatkan kondisi geografisnya. Ya, jadi perang Yarmuk ini terjadi di pinggir jurang. Jadi kehebatan Khalid bin Walid itu bisa kemudian mendesak pasukan yang 200.000 itu ke jurang ini. Ya, didesak sampai kemudian banyak yang mati terjun ke jurang. Nah, di dalam riwayat itu, dalam sejarah itu diceritakan hampir 50 ribuan pasukan yang terjun ke jurang. Matinya bukan dibunuh, tapi jatuh ke dalam jurang. Ya, 80 ribuan. Ada yang mati dibunuh, itu 50 ribuan. Jadi total 130 ribuan pasukan Romawi itu mati ya dalam peperangan Yarmuk ini. Nah, sementara kaum muslimin ketika itu hanya syahid sekitar 3 ribuan orang saja. Nah, apa yang terjadi? Nah, bagi pribadi Khalid bin Walid, kaum muslimin ketika itu begitu mengalu-alukan seorang Khalid bin Walid. Wah, luar biasa. Kalau peperangan sudah dipimpin oleh seorang Khalid bin Walid, ini pasti menang. Wah, luar biasa. Jadi Khalid bin Walid itu dialu-alukan di seantero Madinah ketika itu. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? Ini nggak bisa ini dibiarkan. Pecat Khalid. Nah, akhirnya Khalid bin Walid dipecat ketika itu. Bayangkan, Khalid bin Walid dipecat. Dari posisinya yang luar biasa, tapi kemudian diturunkan menjadi seorang prajurit. Dari seorang jenderal diturunkan menjadi seorang prajurit. Nah, sampai-sampai kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kenapa aku pecat kamu, wahai Khalid? Karena saya ingin menyelamatkan sahabatku dari kesombongan. Aku khawatir melihat pengkultusan kaum muslimin terhadap seorang jenderal Khalid bin Walid. Aku khawatir engkau nanti terbawa kesombongan. Aku khawatir engkau ini melayang karena pujian kaum muslimin. Oleh karena itu aku pecat. Kenapa saya pecat? Ya biar orang tahu bahwa kejabatan itu tidak ada apa-apanya, gitu ya. Seorang Umar saja bisa memecat seorang panglima besar, orang khalifah gitu loh. Ya. Tapi apa jawaban Khalid bin Walid? Dia, terima kasih wahai sahabatku Umar bin Al-Khattab. Engkau telah menyelamatkan aku dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seandainya aku betul-betul jatuh ke jurang kesombongan, tentu ini adalah hal yang sangat aku khawatirkan. Di dalam hadis dikatakan, tidak akan masuk surga seseorang itu jika di dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari kesombongan. Nah, ini luar biasa. Maka lawan dari kesombongan tadi apa? Tawadhu. Jadi nggak boleh kita itu sombong sedikit pun. Ya. Belum lagi nanti penaklukan ya setelah perang. Apa tadi jawaban seorang Khalid bin Walid itu? Wah, ketahuilah wahai Umar, sahabatku, bahwa aku ini berperang bukan karena engkau sebagai seorang khalifah, tapi aku ini adalah berperang sebagai prajurit, berperang sebagai seorang hamba Allah. Aku berperang karena Allah, bukan karena Umar. Nah, inilah ketawaduan seorang Khalid bin Walid. Lagi enak-enaknya menjadi seorang panglima perang, tiba-tiba menjadi seorang prajurit. Bagi dia enggak masalah. Toh saya ini perang bukan karena Umar, tapi aku berperang karena Allah. Inilah ketawaduan. Ya. Belum lagi nanti peperangan dilanjutkan menaklukkan Yerusalem. Kalian tahu bagaimana kisah penaklukan Yerusalem itu, Baitul Maqdis yang hari ini masih terjadi peperangan itu.
Itu juga dengan ketawaduan seorang Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana ya ketika benteng terakhir kaum Kristen itu berhasil diluluh lantakkan oleh pasukan kaum muslimin, pendetanya atau pemimpin Yerusalem itu tidak mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis itu kecuali kepada seorang pemimpin kaum muslimin. Nah, itu. Okelah, panggil Umar. Akhirnya Umar itu datang dari Madinah menuju ke Baitul Maqdis. Pakai apa? Pakai ontak berdua saja tanpa pengawal. Ya kalau presiden kita beda ya. Kalau presiden datang ke Askia, bayangkan itu. Pengawalnya bisa puluhan, mungkin ratusan. Ya jarak 200 meter saja ada pengawal. Tapi seorang Umar dari Madinah menuju Baitul Maqdis itu berdua saja naik ontak itu sama asistennya. Umar naik dulu, kalau asistennya capek gantian Umar yang nuntun ontak, asistennya yang naik sampai 100 meter menjelang gerbang Baitul Maqdis, giliran asistennya yang naik. Yang naik ke onta, Umar yang nuntun, dan Umar lah yang menuntun masuk ke Baitul Maqdis itu. Bayangkan itu, orang menyangka bahwa yang ada di atas onta itu adalah pimpinannya kaum muslimin, padahal itu bukan. Inilah ketawaduan Umar bin Al-Khattab, dan orang tidak menyangka mana rajanya kok nggak datang-datang juga. Nah, orang kan bayangannya kalau raja secara pimpinan kaum muslimin itu datang, itu pastinya mereka bawa pasukan yang banyak, baju yang mewah, jubah kehormatan atau pakai mahkota. Ternyata yang datang dua orang yang biasa-biasa saja. Ya, ketika berada di hadapan itu, pemimpin kaum Kristen itu menyangka yang di atas onta ini adalah pimpinan kaum muslimin. Ternyata bukan. Yang di bawah ternyata. Barulah di situ dia tersentuh hatinya. Ketika dia mengetahui ciri-ciri orang yang akan menaklukkan Baitul Maqdis itu semua ada di dalam Injil. Orangnya bertubuh besar, orangnya bersahaja, jumlah tambalan bajunya itu ada sekian, itu ada di dalam Injil. Dan ketika dilihat pimpinan jubahnya Umar bin Al-Khattab itu benar-benar itu dia hitung 1, 2, 3. Oh ada 24. Ya 24. Persis katanya. Melihat ketawaduan, kerendah hatian seorang Umar bin Al-Khattab. Disitulah kemudian dia menyerahkan kunci Baitul Maqdis itu dengan suka hati, dengan rela. Nah ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat cerita-cerita atau kisah-kisah mengenai sahabat Nabi tentang ketawaduan ini nggak bakal habis, banyak sekali. Dan ternyata ketawaduan itu adalah nilai di dalam diri kita yang begitu luar biasa, ya, mampu menjadi sebuah kekuatan yang besar. Salah ya kalau ada orang yang menyatakan semakin sombong gayanya mau makin kuat, belum tentu. Ya, buktinya di dalam kisah-kisah para sahabat Nabi, justru yang tawadhu itulah yang memiliki power, memiliki kekuatan yang sebenarnya. Jadi anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, kalian coba nanti menjadi orang-orang yang selama kita belajar di Askia, ya kita akan membina jiwa-jiwa yang tawadhu seperti ini. Karena tawadhu itu adalah sebuah kekuatan. Demikian saja, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua, ya anak-anakku. Nanti kalian akan belajar banyak di pesantren. Jangan sampai menjadikan kalian orang-orang yang tinggi hati, ya baru pulang ke rumahnya nanti saya orang pesantren lebih hebat dari kalian. Sombong. Dan sombong itu adalah sifat iblis, ya. Demikian, maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.